bahkan Presiden Jokowi juga mengatakan ada persyaratan yang ketat di sana. Nah, bicara terkait persyaratan yang ketat, apakah Perhapi juga sudah bisa memetakan seberapa besar sih peluang badan-badan usaha di Ormas ini memiliki izin usaha tersebut? Pak Ardi, silakan. Saya pikir kalau kita lihat ya organisasi kemasyarakatan yang ada saat ini ya seperti Muhammadiyah atau PBNU, tentu mereka adalah suatu organisasi yang cukup besar dan sudah pernah memiliki badan usaha yang sifatnya profesional baik di pelayanan kesehatan maupun pelayanan pendidikan. Nah, kompetensi itu mereka cukup mampu ya untuk melakukan hal itu. Nah, sekarang mereka diberi kesempatan untuk untuk mengelola izin pertambangan. Dan tentu eh, kami yakin mereka pun akan mampu ke arah sana. Hanya saja butuh learning curve lah istilahnya. Jadi mereka harus belajar dari awal, kemudian menyesuaikan diri dan akhirnya bisa menguasai apa yang dipersyaratkan oleh regulasi di industri pertambangan. Perlu dicatat juga bahwa kalau kita melihat dari eh, rezim perizinannya, sekarang rezim perizinan Indonesia itu berbasis resiko ya. Nah, kegiatan pertambangan itu berada di resiko tinggi. Jadi resiko tinggi itu tentu membutuhkan suatu perlakuan yang sedikit berbeda dengan bidang-bidang industri yang lain seperti rumah sakit tadi misalnya atau dunia pendidikan. Nah, karena resikonya sangat tinggi sehingga dibutuhkan kualifikasi maupun kemampuan yang lebih dibandingkan yang lain dan membutuhkan compliance dengan standar-standar yang sudah dipersyaratkan oleh industri pertambangan. Dan ini yang hal-hal yang harus dipenuhi oleh badan usaha yang dimiliki oleh ormas keagamaan. Begitu, Mas Bram. Oke, baik. Kalau dari Anda di Kadin begitu ya, Pak Rizky, apakah dengan nanti munculnya pemain-pemain baru yang tentunya memiliki izin usaha pertambangan ini juga memberikan warna baru tersendiri bagi para pelaku usaha lain yang sudah existing di sektor tersebut? Ya, tentunya kami dari Kadin sangat welcome ya Pak, karena bagaimanapun kan pelaku usaha di Indonesia ini yang menggerakkan ekonomi Indonesia gitu kan, ekonomi bangsa. Jadi semakin banyak yang akan berperan untuk ikut serta dalam menggerakkan sektor dunia tambang ini menurut kami sangat baik sekali gitu, karena cadangan kita masih banyak sekali kok. Ya, terutama batu bara nih, Mas Ardi lebih paham juga nih. Karena cadangan kita aja, bahkan kalau misalnya sampai 2050 atau 2060 kita harus shutdown PLTU, cadangan kita aja belum habis itu sampai 2060, ya kan? Justru dengan adanya para pelaku usaha baru ya nantinya dengan yang berafiliasi dengan ormas keagamaan ini, menurut kami ini juga akan sangat membantu. Karena apa? Dapat pertama meningkatkan lapangan kerja, itu satu. Yang kedua meningkatkan penerimaan negara, karena setiap nanti komoditas yang ditambang ini dan dijual, baik ekspor maupun domestik kan negara juga mendapatkan royalti, ya kan? Nah ini yang perlu kita cermati bersama ya. Dan ketiga menurut kami yang paling penting itu adalah bagaimana sekarang kita menerapkan good mining practice ya. Karena ini juga jangan sampai kita nanti melakukan penambangan tetapi kita tidak melakukan good mining practice dari mulai safety, dari mulai cara how to getting the ore gitu ya. Bahkan sampai yang paling penting juga program pemerintah kan hilirisasinya. Nah ini juga seperti apa nih yang menurut saya perlu kita dorong bersama gitu Mas Bram. Oke, baik. Saya ingat begitu ya pernyataan dari Menteri KLHK kita di mana dikatakan di sana bahwa memang ormas-ormas ini dikasih WUPK begitu ya. Ini karena biar nantinya tidak hanya meminta atau memberikan proposal-proposal saja. Apakah memang terjadi seperti itu di lapangan Anda lihat Pak Rizky? Ya kalau itu lebih baik tanyakan saja kepada Menteri KLHK ya. Tapi bagi saya kan sebenarnya gini, kami dalam perusahaan tambang itu kan juga mempunyai kewajiban melakukan community development Komdev ya. Itu merupakan suatu kewajiban. Bahkan ada dalam rencana induk PPM ya, program pemberdayaan masyarakat. Itu semua jelas. Itu semua pun diatur dalam peraturan perundangan bahwa nggak ada masalah juga sebenarnya sepanjang itu membantu masyarakat sekitar. Dan itu kita juga jangan juga kita mengambil sumber daya alam yang ada, tapi kita melupakan masyarakat yang ada. Nah ini kan juga nggak boleh begitu juga kan. Tapi kalau misalnya itu ya, saya sih nggak bisa berkomentar ya Mas Romi, nanti salah juga gitu kan. Tapi mungkin bisa tanyakan juga sama Bu Menteri gitu. Oke baik, saya akan kembali ke Pak Ardi. Pak Ardi, kalau dilihat begitu ya dari hal-hal yang ada tentunya dan kondisi saat ini, baik untung maupun rugi, secara persentase ormas mengikuti begitu ya di sektor pertambangan ini memiliki izin usaha untuk bertambang atau di izin usaha pertambangan lebih banyak untung atau rugi menurut kacamata Anda? Mungkin seperti tadi disampaikan Mas Rizky tadi ya,
kalau dilihat dari jenis usaha atau keterlibatan masyarakat untuk berusaha, mungkin dari sisi itu sangat menguntungkan ya, karena pemerintah memberikan akses berusaha kepada semua pihak yang ada di Indonesia untuk berusaha di sektor pertambangan. Dari sisi itu pasti akan kita anggap itu suatu keuntungan. Tapi di sisi lain, pemenuhan terhadap standar-standar tadi itu dan pemenuhan terhadap regulasi itu yang perlu diperhatikan. Saya tidak bilang itu merupakan suatu kerugian ya, tapi itu hal-hal yang menjadi concern utama dari kami di sektor pertambangan, agar hal-hal seperti ini pun harus dipenuhi. Kembali seperti tadi yang saya sampaikan bahwa industri pertambangan adalah risiko tinggi. Risiko tinggi itu artinya apa? Dari sisi operasional, tingkat kecelakaan, insiden itu cukup bisa dikatakan selalu terjadi ya, karena faktor risiko beroperasinya, di nature beroperasinya seperti itu. Di sisi lain, risiko harga. Risiko harga itu artinya apa? Komoditas tambang itu baik termasuk batu bara juga, nikel juga, harga itu sangat berfluktuatif ya, karena merupakan suatu komoditas yang diperdagangkan secara internasional, di mana supply dan demand, kemudian ada faktor geopolitik juga, itu bergerak sangat dinamis. Itu juga merupakan satu faktor risiko yang akan dihadapi oleh semua pemain di sektor pertambangan, termasuk nanti jika ada badan usaha milik organisasi keagamaan yang akan masuk dan berusaha di industri ini gitu. Jadi itu hal-hal seperti ini juga merupakan suatu risiko yang patut diperhitungkan, Mas.